Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mama Ibnu Aska. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku yang sangatlah sederhana. Ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak yang hidupnya itu di perkampungan. Nah ini itu aku bikin videonya itu bukan di rumah aku, melainkan di rumah saudara atau di rumah Nyai. Karena ada rencana mau kedatangan tamu spesial, yaitu cucunya yang baru lahir. Sebenarnya nggak baru lahir sih ya, udah sekitar 3 mingguan, karena pas waktu lahiran itu kan di rumah sakit secara sesar, dan pas waktu itu dibawa ke rumah nenek yang satunya gitu ya, atau di rumah mamahnya gitu ya. Dan setelah jeda 3 minggu itu mau dibawa ke sini ya hari ini gitu tepatnya, karena rencananya kan mau tasyakuran walimatul akikahnya itu di sini. Makanya Nyai masak-masak sederhana gitu ya untuk ala kadarnya menyambut kedatangan cucunya dan tamu dari sana gitu ya, mengantarkan cucunya di sini gitu ya. Jadi masak ya ala kadarnya aja gitu ya, masak-masak ala-ala kampung gitu. Dan di sini aku kebagian motong-motong tahu. Nah, tadi jangan salfok sama wadah tahunya itu agak kotor ya, karena ya buru-buru banget gitu ya, karena ini tuh ngedadak banget gitu. Dan setelah beres motong-motong tahu, tentunya tadi tuh di ini ya, sebelum digoreng itu dicuci dulu gitu si tahunya, karena kan wadahnya kotor. Dan untuk menu hari ini itu menunya itu menu rumahan gitu. Nanti itu ada sayur asem, tahu goreng, tempe goreng, ikan goreng, dan juga sambal. Dan kalau ada sambal tentunya ada lalapan gitu ya. Dan itu ada Nyai itu lagi nyuci ikan bandeng ya. Jadi ikannya itu ada 2 macam sih ya, ada ikan bandeng dan juga ikan lele. Oh iya, mohon maaf ya, muka Nyai di sini itu nggak aku perlihatkan karena beliau itu lagi nggak pakai hijab. Masya Allah ya Bunda, kalau di sini itu lagi musim banget orang lahiran yang secara sesar gitu. Kalau dulu itu kan jarang banget ya orang yang lahiran secara sesar, tapi sekarang itu kebalikan banget. Malahan orang yang lahiran normal itu jarang gitu, malahan banyak sekali orang yang lahiran secara sesar. Itu nggak tahu kenapa ya, faktornya itu apa gitu, sehingga sekarang itu pada banyak sekali orang yang lahiran secara sesar. Makanya aku setelah ngedenger orang itu pada lahiran sesar itu agak ngeri-ngeri gitu ya, agak takut juga gitu. Takutnya nanti kalau aku hamil anak ketiga seperti itu, naudzubillah ya. Jangan sampai gitu. Aku pengennya itu nanti pas waktu aku hamil gitu, aku pengen lahiran secara normal seperti dulu gitu ya. Dan ngomong-ngomong hamil, aku tuh sampai saat ini tuh masih berharap banget ya, dan selalu berdoa semoga aku tuh segera dikasih momongan lagi anak ketiga. Terutama aku berharap pengen sekali pengen punya anak perempuan, karena aku itu kan belum punya anak perempuan ya, baru punya anak 2 tapi jagoan semua gitu ya. Dan aku berharap banget di tahun 2024 ini aku itu segera dikasih momongan lagi. Dan andaikan aku dikasih momongan lagi, mau perempuan atau laki-laki, itu aku syukurin gitu ya, aku terima dengan lapang dada, baik perempuan ataupun laki-laki gitu ya, yang penting sehat. Nah, sekedar cerita sedikit ya Bunda, waktu dulu sebelum aku punya Anu itu menunggunya itu dalam waktu 1 tahun gitu. Jadi menunggu Anu itu ya, dikasih Anu itu selama 1 tahun gitu, kosongnya itu bener-bener lama banget, padahal itu nggak KB. Dan setelah 1 tahun itu alhamdulillah punya Anu gitu ya. Dan pas waktu Anu itu umur 4 tahun atau 5 tahun itu baru aku punya Dede Aska ya. Nah itu juga jedanya itu lama banget, padahal aku itu rencananya dulu itu pengen anak 2 tahun punya lagi gitu ya, 2 tahun ada lagi gitu, tapi qadarullah, karena Allah yang mengatur segalanya, jadi aku hanya berharap gitu ya, aku hanya berdoa dan Allah itu menakdirkan aku itu punya anak itu jedanya itu lama banget gitu ya Bunda. Dan sampai saat ini Dede Aska itu kan udah 4 tahun 4 bulan ya, udah
udah gede gitu ya. Aku pas waktu punya Dede Aska itu pernah 1 kali KB dan udah gitu lepas ya 1 kali KB itu sampai sekarang Dede Aska umur 4 tahun 4 bulan itu belum dikasih juga. Jadi udah 4 tahun aku menanti anak yang ketiga gitu, tapi ya belum dikasih juga. Doain ya mudah-mudahan segera Allah kasih aku anak lagi. Oke, lanjut ke videonya. Masya Allah ya, tadi itu kenapa jadinya curhat gitu ya. Mohon maaf ya bunda kok jadinya curhat gitu, tapi nggak apa-apa ya, sekedar sharing aja gitu ya. Ini aku lagi ngegoreng tempe tahu di dapur yang berbeda. Jadi ngegoreng tahu dan bikin sayur asem itu di dapur yang berbeda, maksudnya bersebelahan gitu ya. Jadi dapurnya itu ada 2, dapur yang satu itu punya Nyai dan yang satunya itu punya anaknya. Jadi rumahnya itu disekat gitu bunda, jadi dapurnya itu ada 2. Karena masaknya itu pengen cepet, pengen sat cepet beres, jadi dua-duanya itu dapurnya itu dipakai ya untuk nyayur asem dan untuk yang sebelahnya itu untuk ngegoreng ikan dan ngegoreng tempe. Nah di sini ini Nyai lagi mempersiapkan nasi dan ternyata nasinya itu kurang ya, cuma sedikit, jadi nanti katanya mau masak nasi lagi. Daripada nasinya itu nanti itu kurang, jadi alhasil katanya mau masak nasi lagi biar semuanya itu kebagian. Dan ini aku lagi koreksi sayur asem atau ngelanjutin nyayur asem karena ini daun melinjonya belum aku masukkan, jadi langsung aja aku masukkan si daun melinjonya. Biasanya kalau daun melinjo itu aku masukkan terakhiran gitu ya, karena kan daun melinjo mah cepet gitu ya layunya, jadi biasanya terakhiran aku masukkan ke dalam sayur asam. Dan tadi juga udah aku koreksi rasa. Untuk koreksi rasa itu udah menurut aku udah enak, udah seger gitu, udah mantul, jadi udahlah tinggal kita tunggu sampai benar-benar matang. Di kompor sebelahnya ini aku mau ngegoreng ikan bandeng dan lele biar cepet gitu, pokoknya masak set biar semuanya itu cepet matang ya, sampai kompor 2 dipakai semua gitu ya. Dapur dua-duanya dipakai semua gitu. Dan ini karena minyaknya itu kurang aku tambahin. Dan jangan salfok sama dapurnya, ini super berantakan sekali pokoknya mah. Kalau lagi masak-masak kayak gini tuh Masya Allah berantakan semuanya ya, perabotan semua pada keluar gitu, pokoknya mah aduh riwah banget gitu ya. Padahal masaknya itu nggak besar-besaran gitu ya, cuma ala kadarnya gitu ya, kecil-kecilan, tapi tetap aja yang namanya masak mah pasti berantakan gitu ya tempatnya. Tapi nggak apa-apa ya, walaupun berantakan nanti kan setelah beres masak kita bersihin lagi dan jadinya bersih lagi gitu kan dapurnya. Dan ini karena minyaknya itu udah panas, langsung aja aku masukkan si ikannya biar semuanya itu cepet mateng. Oh iya bunda, mohon maaf ya untuk video kali ini itu bener-bener sebisanya aku bikin video ya di tempat ini gitu, karena kan sayang banget gitu kalau enggak aku video gitu. Selagi aku bisa bikin video aku bikin gitu ya, dan ya bikinnya itu ya seadanya kayak gini gitu, sebisanya gitu ya, sebisanya aku, karena kan ya satu artisnya, satu sutradaranya gitu ya, dan kameramennya juga tentunya 1 orang maksudnya gitu ya. Jadi ambil video sana sini gitu aku sendiri, jadi mohon maaf ya apabila videonya itu benar-benar terpotong-potong gitu ya. Dan lanjut aja ke videonya. Ini aku lanjut ngebersihin piring, yang mana piringnya itu sudah bersih sebenarnya, cuma aku elap-elap biar lebih bersih lagi gitu ya. Dan lagi ngapain nih bunda pas waktu tonton video aku? Boleh ya ditulis-tulis di kolom komentar. Kalau di daerah bunda untuk saat ini udah musim hujan kah, apa masih cuaca panas? Kalau di kampung aku itu masih panas banget bunda, belum hujan, padahal cuacanya itu kadang mendung gitu ya, tapi ya nggak hujan-hujan gitu, belum sih ya. Mungkin kemungkinan beberapa hari ke depan mungkin mau hujan gitu ya, aku berharap sih ya hujan gitu ya, tapi ya belum gitu sampai saat ini. Pernah hujan 1 kali itu udah lama juga, sampai sekarang belum hujan lagi. Dan ini si ikannya sudah matang, lanjut penggorengan yang kedua.
Dan inilah pemandangan di luar rumah, ini banyak sekali bocil, ada Dede Aska dan juga anak-anak saudara aku lagi kumpul bermain, pokoknya meriwah banget ini aslinya. Ya jadi emaknya riweh, anaknya itu lebih riweh gitu kan ya. Ya namanya anak kecil gitu ya. Dan ini itu udah siang ya, waktunya itu sekitar udah jam 12 siang dan tamunya itu katanya mau datangnya itu sekitar ba'da duhuran. Jadi ini kita itu buru-buru banget ya mempersiapkan semuanya, dan ini langsung aku persiapkan si piringnya. Dan untungnya masakannya itu semuanya itu sudah matang ya, kayak sayur asam, sambal, terus ikan dan juga tahu tempe dan ikan asin juga sudah matang. Dan langsung aja ini ditata-tata seperti ini biar kelihatannya itu rapi. Dan ya seperti inilah ya untuk masakannya itu ala kadarnya seperti ini, masakan ala-ala kampung gitu, masakan rumahan pokoknya. Tapi walaupun seperti ini sederhana, tapi masya Allah rasanya itu benar-benar nikmat banget. Apalagi sambal sama ikan asin itu masya Allah benar-benar mantul banget kan. Dan di sini juga ada lalapan mentimun juga. Dan untuk video kali ini mungkin sampai sini dulu ya Bunda. Terima kasih yang udah tonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.